Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi untuk yang kedua dari saya tentang kebutuhan rasa rasa aman dan nyaman. Apa sih kebutuhan rasa aman dan nyaman tersebut? Ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Mana manusia akan merasakan aman dan nyaman? Itu caranya gimana? Terus apa yang akan membuat rasa aman dan nyaman tersebut berkurang atau bahkan hilang? Oke, ini adalah materi saya yang berikutnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi pembahasan perkuliahan kali ini untuk rasa aman dan nyaman itu meliputi beberapa konsep ya. Yang pertama adalah konsep kehilangan dan berduka. Yang mana di sini membahas tentang rasa kehilangan dari seseorang atas barang atau seseorang atau kehilangan terhadap rasa yang selama ini dirasakan. Dan juga berduka. Berduka itu adanya saudara atau orang yang dikenal itu meninggal. Konsep keperawatan yang berikutnya, konsep keperawatan pada pasien kritis dan terminal. Pasien kritis kalian pasti sudah tahu ya, pasien terminal itu maksudnya penyakitnya sudah nggak ada solusi untuk sembuh lagi. Konsep ansietas atau kecemasan. Ini yang ketiga. Jadi kita bahas tentang kecemasan ya. Untuk awal-awal kita bahas pengertian aman dan nyaman lebih dulu. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Karena seseorang kalau merasa aman, sudah pasti dia tuh akan merasakan nyaman. Dan bila mana ada gangguan dari luar atau dari dalam diri sendiri, akan ada rasa tidak nyaman kemudian. Dan perubahan kenyamanan adalah keadaan di mana individu mengalami sensasi yang tidak menyenangkan dan berespon terhadap suatu rangsangan yang berbahaya. Nah, misalnya seperti ini. Kalian duduk di kelas, tenang, santai, nyaman kan? Dan kondisi juga bagus. Tiba-tiba yang ruangan tadinya sejuk karena ada AC-nya, tiba-tiba AC-nya rusak atau mungkin listriknya mati. Suasana ruangan jadi panas karena AC sudah nggak nyala lagi. Nah, di sini suasana yang tidak nyaman akan terjadi dan kalian juga merasakan kurang aman juga kalau di sini terus-terusan. Karena apa? Oksigennya menipis di dalam ruangan tersebut. Berarti kan menjadikan tidak aman dan tidak nyaman. Nah, di kondisi ini kebutuhan untuk keamanan ya, kebutuhan fisiologis yang terdiri dari kebutuhan terhadap oksigen, kelembaban yang optimum, nutrisi dan suhu yang optimum akan mempengaruhi kemampuan seseorang. Misal oksigen, bahasa umum yang ditemukan di rumah adalah sistem pemanasan yang tidak berfungsi dengan baik dan pembakaran yang tidak mempunyai sistem pembuangan akan menyebabkan penumpukan karbon dioksida. Seperti yang tadi saya ceritakan di dalam kelas, kalau ini beda konsep aja ya.
Kalau tadi kan ruangannya ber-AC, tertutup, terus kemudian listriknya mati, AC-nya jadi nggak nyala, akhirnya dalam ruangan jadi panas. Begitu juga saat kita membakar sesuatu di dalam rumah. Nah, sementara di dinding-dinding rumah kita tuh nggak ada ventilasi udara yang memadai. Asapnya akan menggumpal di dalam ruangan saja tanpa bisa keluar. Dan itu menyebabkan oksigen di dalam ruangan menipis. Terus yang kedua, kelembaban. Kelembaban akan mempengaruhi kesehatan dan keamanan klien. Jika kelembaban relatifnya tinggi, maka kelembaban kulit akan terevaporasi dengan lambat. Ya, ini otomatis ya, kalau kita di dalam ruangan yang sangat lembab, otomatis kita nggak akan nyaman. Ngapa-ngapain nggak nyaman, lantai lengket. Terus kemudian ya mau istirahat juga nggak nyaman. Kita mau nyalain kipas. Ini kalau tempat yang lembab itu penghantar listriknya kuat loh malahan. Jadi karena kalau mungkin ada gesekan, ada kabel yang terkelupas menempel di dinding karena dindingnya lembab, itu bisa menghantarkan listrik loh dindingnya itu. Nah, yang ketiga, nutrisi. Makanan yang tidak disimpan atau disiapkan dengan tepat atau benda yang dapat menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak bersih akan meningkatkan resiko infeksi dan keracunan makanan. Kenyamanan. Kenyamanan di sini yang akan dibahas adalah pertama, nyeri ya. Dan nyeri ini meliputi beberapa hal. Ada nyeri akut, nyeri kronik, dan mual. Itu nyeri itu adalah kondisi suatu mekanisme prolektif tubuh yang timbul bila mana jaringan mengalami kerusakan dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan tersebut. Nyeri akut itu adalah suatu keadaan di mana seorang dilaporkan adanya ketidaknyamanan yang hebat. Jadi kalau nyeri akut ini adalah nyeri awal, biasanya terjadi pada usia antara 0 sampai 6 bulan. Itu dikatakan nyeri akut. Kalau nyeri kronik itu lebih dari 6 bulan. Pada dasarnya pengertian dari nyeri itu sama semua. Yaitu kondisi mekanisme prolektif tubuh yang timbul bila mana jaringan mengalami kerusakan dan menyebabkan individu tersebut bereaksi. Terus nyeri yang ketiga itu disebut sebagai mual, yaitu keadaan di mana individu mengalami sesuatu ketidaknyamanan, sensasi seperti gelombang di belakang tenggorokan, epigastrium, atau seluruh abdomen yang mungkin atau mungkin tidak menimbulkan muntah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Yang pertama, emosi. Yang kedua, status mobilisasi. Ketiga, gangguan persepsi sensori. Jadi kalau persepsi sensori itu pandangan yang mulai kabur atau udah kelemun-kelemun itu kalau bahasa Jawanya ya. Kemudian pokoknya pandangannya sudah nggak tajam lagi, itu gangguan persepsi sensori. Kalau status mobilisasi itu bagaimana aktivitas ekstremitas atas dan bawah untuk tangan dan kakinya.
Untuk pergerakannya mungkin bangun tidur tiba-tiba kok badan sakit semua. Nah, itu mengurangi kenyamanan. Terus kalau emosi, bagaimana kondisi perasaan? Lagi cemas, tenang, lagi enjoy, lagi sakit, lagi pengen marah, lagi pengen pokoknya pengen nggak nyaman lah pokoknya hatinya itu. Ya, itu akan mengurangi keamanan dan kenyamanan. Yang keempat, keadaan imunitas. Udah pasti ya ini. Imunitas menurun otomatis juga tidak nyaman tubuhnya. Karena pasti demam tinggi. Yang kelima, tingkat kesadaran. Kalau kesadarannya turun, otomatis orang juga nggak akan nyaman. Mau berjalan ya resiko malah jatuh. Yang keenam, informasi atau komunikasi. Ini kalau informasi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan juga nggak akan nyaman. Misalnya kita dapat informasi kuliah jam 8, ternyata karena ada sedikit kelalaian, entah dari siapa yang lalai, akhirnya kuliah itu dibatalkan. Dosen sudah menghubungi mahasiswa, tapi ternyata WA-nya mati, WA-nya mahasiswa tersebut. Misalkan PJMK-nya mau menghubungi dari awal-awal, tapi ternyata WA-nya dimatikan. Kalau belum jam 6 belum dibuka lagi, belum diaktifkan WA-nya. Aduh, ini pun juga mengganggu komunikasi, nggak akan nyaman. Karena yang namanya dosen itu memberikan informasi ke mahasiswa. Kalau memberikannya masih pagi sekali itu darurat itu informasi itu. Oke, itu ya. Yang ketujuh, gangguan tingkat pengetahuan. Pengetahuan yang kurang menyebabkan seseorang juga mendapatkan sesuatunya juga kurang. Oh ya, maaf ya, yang 8 ini harusnya penggunaan antibiotika. Ya, ini sudah pasti kalau penggunaan antibiotika yang tidak rasional. Jadi adanya biasanya kalau antibiotiknya tidak cocok akan timbul gatal-gatal pada pasien tersebut. Terus status nutrisi. Status nutrisi di sini ya kalau mungkin nutrisinya kurang juga membuat orang itu jadi lemas. Usia semakin tua, usianya akan semakin matang. Semakin muda kita akan semakin enjoy karena belum ada masalah apapun. Dan saat usia lansia, buat tubuh jadi nggak nyaman dan nggak aman karena tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Oke. Ini banyak yang terpotong ini. Jenis kelamin ya, nomor 12 ini maksudnya. Jadi untuk yang satu ini, berikutnya adalah kebudayaan. Ada beberapa kebudayaan yang membuat nggak nyaman seseorang. Ya, salah satunya seperti apa ya? Seperti kayak saya nggak mau ngambil agama lain ya, agama saya sendiri aja, Islam. Nah, di Islam ada ketidaknyamanan seperti ini. Jadi ada di Islam itu kan kita nggak boleh makan daging babi dan juga nggak boleh nyentuh pun nggak boleh babi, anjing. Kadang-kala ada pertanyaan di dalam pikiran kita. Terus kalau nggak boleh sentuh kenapa kambing babi sama anjing diciptakan? Ya, jawabannya kan itu untuk menggoda kita.
kita itu tergoda apa enggak untuk mencicipi. Karena kan dari agamanya juga menyatakan katanya kalau daging babi itu dagingnya banyak, lemaknya banyak gitu ya. Ya, walaupun saya sendiri pernah tanpa sengaja, ya tanpa sengaja itu memakan daging babi, nggak tahu kok. Katanya kan kalau daging babi terus minum minyak babi itu kan juga, kalau minyak babi itu gurih katanya itu. Tapi ternyata bener. Waktu itu ceritanya saya itu waktu praktek di luar negeri ya, waktu S2 itu. Tanpa sengaja itu nggak nyadar kalau makanan tersebut tuh dikasih masaknya itu pakai itu apa namanya, minyak gorengnya itu minyak babi. Ya nggak tahu sih, soalnya juga tampilannya sama semua. Udah 2 minggu di sana makan makan seperti itu, ya nggak tahu. Karena nggak tahu ya saya tanyakan beberapa guru agama, nggak masalah, wong nggak tahu. Kalau tahu nggak boleh seperti itu. Oke, next ya. Faktor-faktor penyebab nyeri. Ada stimulasi mekanik. Disebut mekanik karena adanya suatu penegangan akan penekanan jaringan. Stimulus kimiawi yang disebabkan oleh bahan kimia, kemudian termal, terjadinya karena suhu ekstrim panas, karena suhu yang terlalu tinggi. Seperti kita itu menyentuh sesuatu yang sangat panas. Contohnya apa? Contohnya seperti alat masak yang sudah dimasak, atau gampangnya kita itu tertuang air yang panas. Nah, pasti rasa nyeri kan. Yang keempat, stimulus neurologis. Karena kerusakan jaringan saraf. Ada yang tahu kenapa? Stimulus neurologis itu ya, seperti kita itu yang mudahnya aja kita dijiwit lah, kan rasanya nyeri sekali dan belum tentu ada luka di situ. Lukanya nggak seberapa, cuman karena yang disentuh itu titik nyerinya. Atau kita sentuh titik nyeri yang mudah saja, kalau di paha juga ada titik nyeri, terus kemudian di lengan juga ada titik nyeri, atau di bawah tengkuk kita kalau kita dipencet gitu rasanya nggak bisa bergerak. Itu stimulus neurologis. Yang kelima, stimulus psikologis. Nyeri tanpa diketahui kelainan fisik yang bersifat psikologis. Biasanya nyeri psikologis ini timbul karena stres yang terlalu tinggi. Ada rasa nyeri tapi nggak tahu nyerinya di mana, atau tahu di mana tapi nggak tahu sebabnya apa. Kepukul juga enggak, terkena benda tajam enggak, terkena benda padat juga enggak, tiba-tiba nyeri aja. Kemudian stimulus elektrik, ini karena tersetrum ya. Klasifikasi nyeri. Nyeri berdasarkan kualitasnya, ada nyeri yang menyayat, nyeri yang menusuk, terus nyeri berdasarkan tempatnya. Ada superficial di permukaan tubuh, bagian tusuk bagian dalam, nyeri ulceral yaitu tusuk jaringan ulceral dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Nyeri berdasarkan serangannya seperti tadi di awal ya. Nyeri akut sama kronis. Kalau akut itu kurang dari 6 bulan, kalau kronis itu 6 bulan atau lebih. Itu
dan nyerinya itu terus-menerus. Kalau sakitnya baru awal-awal tuh masih akut ya. Sakit hati yang belum ada 6 bulan tuh berarti nyeri akut. Sakit hati yang lama itu nyeri kronis. Jadi hati-hati yang para jombloan jomblowati ini ya. Kalau sampai 6 bulan nggak kelar-kelar berarti kronis itu jomblonya ya. Nyeri menurut sifatnya ada nyeri timbul sewaktu-waktu, nyeri yang menetap dan nyeri yang kumat-kumatan. Ini nggak pasti. Terus nyeri menurut rasa, ada rasa nyeri yang cepat, nyeri difus, nyeri menurut kegawatan ada ringan, sedang, berat. Oke, sekarang kita langsung masuk ke konsep kehilangan. Misalnya gini, kehilangan apa dulu? Yang mudahnya saja kehilangan pacar. Iya, kehilangan pacar nih. Yaitu kehilangan adalah perubahan dari suatu yang ada menjadi tidak ada atau situasi yang diharapkan terjadi tidak terjadi. Pengennya mendapatkan si A untuk jadikan pacarnya, tapi justru malah nggak dapet. Pengennya nikah di usia muda, ternyata dapat beberapa hari setelah memikirkan itu putus sama pacarnya. Ayo. Pengennya kuliah di universitas ternama, dapatnya di Stikasismi, ya disyukuri aja. Stikasismi juga enak kok. Oke? Pengennya kalau kuliah bareng sama teman-temannya bisa nyantai, bisa liburan, ternyata ada lockdown, kan nggak nyaman juga akhirnya. Oke, sumber kehilangan. Yang pertama, kehilangan orang yang dicintai. Waduh, langsung jomblo nih. Bisa karena perpisahan, perceraian, atau kematian. Yang kedua, kehilangan aspek diri, biopsikososial, yaitu kehilangan fungsi tubuh. Biasanya itu karena cacat ya, cacat karena kecelakaan atau karena suatu musibah yang akhirnya fungsi tubuhnya ada yang tidak berfungsi lagi. Terus yang kedua adalah kehilangan aspek diri yang lain adalah kehilangan peran sosial. Yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja, yang tadinya kuliah jadi tidak kuliah, yang tadinya kuliah di kampus jadi kuliah di rumah. Akhirnya jadi kehilangan suatu objek eksternal, yaitu kehilangan uang atau harta benda, rumah, binatang kesayangan, terus kehilangan dari lingkungan yang telah dikenal. Misalnya kalau kehilangan dari lingkungan yang telah dikenal itu contohnya seperti pindah rumah dari desa satu ke desa lain, atau dari kota satu ke kota lain, atau antar pulau, atau bahkan ya antar provinsi dan antar pulau. Misal lingkungannya biasanya tinggal di Jawa, terus kemudian pindah ke Kalimantan untuk bertransmigrasi. Nah, ini adalah konsep ya kehilangan yang amat pokoknya hilang, pokoknya udah parah deh itu. Kemudian duka cita adalah proses mengalami reaksi psikologis, sosial, dan fisik terhadap kehilangan yang dipersepsikan. Nah, ini respon duka cita, DC terselubung dan duka cita adaptif. Bentuk-bentuk kehilangan. Kehilangan yang nyata, actual loss. Kehilangan orang atau objek yang tidak lagi dirasakan, dilihat, diraba, yaitu kehilangan anggota tubuh, kehilangan anak, kehilangan peran dan hubungan.
Jadi yang tadinya ada di sekitar kita, ada tubuh kita itu menjadikan dirinya tidak ada lagi, tidak bisa dirasakan lagi, tidak ada bisa dipanggil, dilihat pun juga tidak bisa. Berikutnya adalah kehilangan yang dirasakan. Kehilangan yang sifatnya menurut orang yang mengalami kedudukan. Jadi suntuk ini, kehilangan yang dirasakan, kehilangan harga diri, percaya diri. Jadi yang tadinya orang itu sangat percaya diri menjadi pendiam. Dan tadinya orangnya selalu periang menjadi pemurung. Jadi kehilangan sesuatu yang bikin dia itu percaya diri. Kehilangan sesuatu yang menurut dia itu ini menjadi harga dirinya. Nah, jadi seseorang kalau di usia kalian, usia mahasiswa itu biasanya dia akan merasa percaya diri kalau menjadi seorang selebgram. Misalnya zaman sekarang kalau menjadi selebgram itu akan menjadi seseorang yang sangat percaya diri karena punya banyak penggemar. Terus kemudian entah karena apa Instagramnya itu di blok, yang akhirnya menyebabkan orang tersebut jadi murung, dia puyeng nih, gimana nih, kenapa di blok, atau dia seorang YouTuber terus YouTube-nya itu ditutup. Nah, ini akan kehilangan percaya diri juga, kemudian diblok tanpa sepengetahuannya, tanpa tahu masalahnya di mana. Nah, berikutnya jenis kehilangan. Kehilangan objek eksternal. Nah, di sini ada kehilangan lingkungan yang dikenal. Kira-kira kalau kehilangan objek eksternal itu ya dari luar ya, yang kita lihat misalnya sepedanya hilang, motornya hilang, atau HP-nya gitu. Yang biasanya mainan HP-nya HP bagus, canggih, terus kemudian udah itu HP satu-satunya ya, mau beli lagi belum bisa, terus kemudian HP-nya hilang. Nah, itu membuat rasa kehilangan yang menjadi-jadi. Kemudian kehilangan lingkungan yang dikenal. Bisa jadi karena dia pindah rumah, bisa juga karena kena fitnah. Kalau orang kena fitnah, orang tersebut akan kehilangan karakternya. Dan dia akan dijauhi beberapa orang atau banyak orang. Akhirnya dia dikucilkan dari lingkungannya. Yang ketiga, kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti. Nah, ini sudah pasti ya. Yang tadinya udah pacaran sampai 5 tahun, pacaran 2 tahun atau 3 tahun, udah happy banget. Nah, kehilangan sesuatu atau seseorang ini, pacaran udah lama, udah 2 tahun, 3 tahun, kemudian dapat undangan perkawinan dari pacarnya. Ya wis, langsung mundur alon-alon ya. Mundur alon-alon, dan artinya sudah menjagain jodohnya orang. Lagunya jadi aku mundur alon-alon. Oleh alon-alon kok gurine belakangnya ada sumur nggak tahu, nyemplung nanti malahan. Oke. Kehilangan suatu aspek diri. Sesuatu yang dari dirinya, ya. Sesuatu yang dia bangga-banggakan dari dirinya. Contohnya apa? Contohnya nanti kehilangan seperti prestasi.
biasanya dia dari setiap kali semesteran prestasinya selalu bagus terus, ranking 1 terus. Kemudian karena sesuatu hal prestasinya jadi anjlok, dari lulusan terbaik turun jadi level level 2 saja. Jangan level 3, level 2 saja, jadi peringkat 2 aja itu sudah membuat orang itu kehilangan aspek diri. Prestasinya sudah, dia semangat belajarnya sudah mulai menurun juga. Apalagi kalau sudah kalau dari dari 1 ke 2 itu biasanya belum sampai menurun ya, tapi dia sudah sangat kehilangan. Tapi kalau dari 1 turun ke 3, apalagi kok nggak masuk dalam 3 besar, bisa down ini, bahaya. Kalau kita yang sudah terbiasa rankingnya di bawahnya 10 besar, terus dapat ranking 5, itu nggak akan kehilangan, justru malah senang. Yang kelima adalah kehilangan hidup. Bisa diartikan orang ini mati, atau bisa diartikan mati hatinya, atau mati aktivitasnya, atau mati pikirannya. Kalau kehilangan hidup sudah pasti orang itu meninggal. Tapi kalau kehilangan pikiran, perasaan masih ada. Dia bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar, haus, tapi pikirannya yang hilang. Ide-idenya hilang. Seperti apa? Ya, jadi orang malas akhirnya. Nah, kalau kehilangan hatinya, orang ini hidup, tapi dia tuh tegaan, mudah tega, ya dia nggak punya perasaan. Seperti hanya orang depresi juga. Orang depresi itu masih hidup, tapi dia kehilangan motivasi, kehilangan gairah. Dia masih bernapas, dia nggak butuh makan, nggak butuh buang air. Ya kalau buang air ya di situ berak, BAB, ya BAB buang air kecil tuh di situ juga. Dia udah nggak butuh mandi, itu orang depresi itu. Oke, kita lanjut ya. Dampak kehilangan pada anak-anak. Kehilangan dapat mengancam untuk berkembang, takut ditinggal dan sepi. Remaja atau dewasa muda. Kehilangan dapat menyebabkan disintegrasi dalam keluarga. Dewasa tua, kehilangan khususnya kematian pasangan hidup, pukulan berat dan menghilangkan semangat. Respon berduka. Respon berduka itu ada tahapannya ya. Tahapannya berduka itu ada 5. Pertama, denial. Denial itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami penolakan, menolak adanya kehilangan. Jadi misalnya kehilangan, kita ambil contoh aja seseorang yang kehilangan pacarnya, biar lebih mudah pemahamannya bagi kita dan kalian. Jadi seperti ini, orang itu biasanya sudah pacaran cukup lama, udah 5 atau 2 atau 3 tahun gitu. Pacarannya udah lama ya, 2 sampai 3 tahun gitu. Terus kemudian putus. Putusnya ini lebih parah lagi. Putusnya karena si pacar. Ini yang kehilangan ini perempuan. Terus si laki-laki ini meninggal karena kecelakaan, misalkan ya. Terus kemudian karena denial.
karena merasa kehilangan, dan dia itu, si wanita ini mengalami denial. Denial itu tidak percaya dan menolak fakta kalau pacarnya itu meninggal. Jadi dia terus mengatakan nggak mungkin dia meninggal, nggak mungkin dia ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Selalu muncul kata-kata nggak mungkin, dan nggak mungkin. Nah, yang dialami oleh wanita tersebut adalah wanita tersebut mengalami shock. Dan reaksi fisik yang mungkin muncul, ya, yang dialami adalah shock, kemudian tidak percaya, mengingkari kenyataan. Nah, ini kalau denial ya. Reaksi fisiknya letih, lemah, mual, pucat, diare, menangis, gangguan pernapasan bisa juga terjadi, gelisah, detak jantung cepat, tidak tahu mau berbuat apa. Yang terakhir, berlangsung beberapa menit hingga beberapa tahun. Denial ini kalau seseorang itu bisa segera menerima, hanya berlangsung beberapa menit atau bahkan beberapa detik saja. Tapi kalau terus menolak dan juga dukungan dari keluarga itu kurang, bisa sampai tahunan, mengingkari terus, dan kondisi ini sangat dekat dengan depresi. Berikutnya adalah bargaining. Bentar ya, keliru nih. Oke. Berikutnya adalah anger, marah. Individu menolak kehilangan. Tadi sudah menolak. Sekarang kemarahan. Kemarahan seringkali timbul diproyeksikan kepada orang lain atau dirinya sendiri. Bisa jadi dia menyakiti orang-orang sekitarnya atau bahkan menyakiti dirinya sendiri karena kehilangan tersebut. Perilakunya adalah agresif. Jadi harus dijauhkan dari benda-benda tajam atau benda-benda tumpul, atau benda-benda tersebut jadi dijauhkan dari orang tersebut. Kalau perlu diikat orang tersebut biar nggak bisa melukai dirinya sendiri atau orang lain. Sudah bicara kasar, menyerang orang lain, menolak pengobatan, menuduh dokter atau perawat tidak kompeten. Dan ini seorang perawat nggak boleh tersinggung, nggak boleh ikut terpancing kemarahan juga. Kalau terpancing kemarahannya, sama aja ini perawat sama pasien. Respon fisik, yaitu muka merah, denyut nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal. Nah, yang ketiga, bargaining. Terjadi tawar-menawar. Penundaan kesadaran atas kenyataan terjadinya kehilangan. Nah, di sini perlu adanya penanganan. Jadi tawar-menawar dia itu posisinya biasanya ya, ini dia nggak akan berusaha melukai diri sendiri atau orang lain, tapi lebih ke arah seandainya. Ini yang dikatakan hanya seandainya dia masih hidup, seandainya dia tidak ke sana. Umpamanya itu si pacarnya itu meninggal dalam kecelakaan saat mau pergi ke hajatan seseorang. Nah, bisa juga karena jadi munculnya hanya kalimat seandainya, dan seandainya. Nah,
Kemudian berupaya melakukan tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Jadi seandainya kalau boleh nih, kalau boleh dia dihidupkan kembali, biasanya kan kayak gitu. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Kalau dia agamanya bagus, kadangkala sebagus-bagusnya agama, kalau sudah kehilangan itu akan tawar-menawar. Kalau boleh, seandainya saya akan memberikan ini, itu, dan lain sebagainya, seperti itulah. Kemudian adalah depression atau depresi, menunjukkan sikap menarik diri. Di tahap depresi ini, seseorang itu sudah kehilangan minat apapun, tidak mau bicara, tidak mau makan, tidak mau keluar dari kamar misalnya, tidak mau ganti baju, tidak mau mandi, maunya cuma satu, cuma mau bernapas saja dia. Dan kadangkala kalau sudah mentok, kalau kurang pengawasan, akan muncul keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini adalah tahap kelima. Ini tahap yang sangat diharapkan oleh keluarga dan orang-orang sekitar. Ini tahap yang paling nyenengin. Jadi orang yang kehilangan kalau langsung masuk tahap kelima ini, dah lost, udah selesai semua masalahnya. Jadi acceptance atau penerimaan adalah reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran tentang objek yang hilang akan mulai berkurang atau hilang, beralih ke objek baru. Pacarnya putus, cari lagi. Wah, ini sudah melewat dari acceptance itu malah. Kalau acceptance itu menerima, jadi kehilangan pacar, oke. Dia akan menerima, oke, sudah nggak ada, sudah nggak bisa diambil lagi. Udah, terima kehilangan tersebut. Menerima kenyataan kehilangan, mulai memandang ke depan. Ya udah, menata diri sendiri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang namakan memandang ke depan. Berikutnya, apabila dapat memulai tahap ini dan menerima dengan perasaan damai, berarti tuntas sudah masalah kehilangannya. Selesai, sudah. Apabila kegagalan masuk ke tahap penerimaan, mempengaruhi dalam mengatasi perasaan kehilangan selanjutnya. Ya, jadi kalau nggak bisa masuk ke tahap acceptance, ya bahaya ini, depresinya berlanjut. Cuman secara teori memang seperti ini tahapannya ya, dari mulai denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Tapi faktanya dalam prakteknya nggak harus melewati semua tahap ini. Bisa dari denial langsung acceptance itu bisa. Dimulai langsung anger juga bisa. Dimulai langsung bargaining juga bisa. Langsung depresi juga bisa. Jadi kalau dimulainya bukan depresi, itu masalahnya masih bisa dengan cepat berpindah ke acceptance. Tapi kalau dimulainya sudah depresi, ini yang paling sulit. Kalau sudah depresi, yang ada pasien nanti akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk tindakannya. Harus ahlinya benar-benar ahli untuk mengatasi masalah depresi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap respon kehilangan. Yang pertama, usia. Semakin dewasa usia tersebut, semakin seseorang tersebut bisa mengatasi kehilangannya.
Jenis kelamin, kalau dulu ya laki-laki itu lebih cepat lebih cepat selesai kehilangannya. Tapi kalau sekarang laki-laki perempuan tergantung kebiasaan atau pengalaman dari penyelesaian masalahnya. Yang ketiganya pendidikan, ini tidak bisa diganggu gugat. Seseorang yang pendidikan banyak ilmu, banyak pengalaman dalam mengatasi masalahnya, akan lebih cepat menyelesaikan respon kehilangan ini. Pendidikan ini tidak harus didapatkan dari bangku sekolah atau bangku kuliah, tapi juga bisa didapatkan dari pengalaman dan pergaulan sehari-hari. Kemudian sifat hubungan. Hubungannya gimana? Misalkan sama pacar, terlalu dekat atau sewajarnya saja. Ya, perasaan sukanya saja, yang tidak terlalu suka banget. Kalau nggak ada dia jadi bingung, atau nggak bisa nggak ngechat dia walaupun apapun yang terjadi. Nah, itu juga terlalu dekat, terlalu cinta, terlalu suka, terlalu sayang. Saat hilang atau kehilangan, rasa kehilangannya juga akan sangat tinggi. Tapi kalau yang hubungannya sewajar-wajarnya aja, respon kehilangannya juga nggak akan parah-parah amat. Kemudian sistem pendukung sosial. Sistem pendukung sosial ini dari keluarga, kerabat, apa yang akan dilakukannya. Nah, seperti itu. Pendukungnya itu gimana, ya? Kemudian sifat kehilangan. Kehilangannya ini bersifat gimana? Masih bisa didapatkannya kembali atau hilang untuk selama-lamanya? Kalau masih bisa didapatkan kembali, akan menyebabkan seseorang tersebut masih mengharapkan. Jadi masih ada peluang untuk dapatkan kembali. Misalkan punya pacar, pacarnya diambil orang, atau putus terus pacaran sama orang lain, itu masih ada kemungkinan untuk baik lagi. Tapi kalau pacarnya meninggal, udah mustahil untuk kembali lagi. Jadi seperti itu maksudnya. Berikutnya, keyakinan, spiritual dan budaya. Nah, kembali lagi kemampuannya atau ke ilmunya, imannya sini harus dipupuk benar-benar. Semakin kuat iman seseorang, semakin cepat untuk masuk ke tahap acceptance, dan budaya pun mendukung. Kalau budaya itu seperti gini loh. Kalau di tempat saya itu ada budaya nggak boleh nikah sama seorang laki-laki nggak boleh nikah sama perempuan yang rumahnya arahnya barat utara dari rumahnya, dari rumah saya, pokoknya gitu ya. Jadi ada budaya kayak gitu. Kalau budaya yang itu contoh mudahnya saja. Ya di situ akhirnya jadi adanya kehilangan ya. Atau nggak boleh, pernah dengar juga itu orang dari utara sungai nggak boleh nikah sama selatan sungai, karena ngelewatin sungai. Walaupun sejarahnya seperti apa, cuman kadang-kala kebudayaan seperti itu juga perlu juga untuk dihormati, biar tidak jadi masalah di masyarakat. Oke, kalau biasanya yang tinggal di perkotaan, kebudayaannya sangat kurang. Jadi kalau yang di perkotaan itu hampir-hampir nggak ada. Untuk kebudayaannya banyak yang sudah ditinggalkan sih. Tapi kalau tinggalnya di desa ya gitu, banyak sekali budaya-budaya yang
kadang-kala kalau buat anak-anak zaman sekarang itu susah banget untuk menerimanya gitu loh. Kemudian potensi pencapaian tujuan atau harapan. Tujuannya terlalu muluk-muluk. Nanti misalkan cari pacar yang anak orang kaya. Tujuannya apa? Biar ikut merasakan kekayaannya. Nah, waktu pacaran oke, enjoy. Tapi saat sudah menikah ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Pengennya setelah menikah hidup enak tanpa ngapa-ngapain, dapat duit terus dari orang tuanya, kecipratan harta dari mertuanya. Ternyata apa? Bareng menikah baru tahu kalau ternyata orang yang dinikahi itu bukan anak kandung dari orang kaya tersebut. Ya akhirnya kan nggak mungkin dapat apa-apa. Oke, itu kayak faktor yang mereka kehilangan yang lain. Berikutnya, kok sini. Oke. Berikutnya adalah diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan duka cita. Duka cita maladaptif. Duka cita penyesuaian. Duka cita terus perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Perubahan ini. Oke, nanti silakan baca sendiri diagnosa keperawatannya. Perencanaan tindakan keperawatan secara umum PHSP ya. Seperti biasa. Secara khusus tindakannya seperti apa? Tadi kalau penjelasannya sudah saya jelaskan di depan. Ini silakan untuk isinya ini silakan dibaca sendiri ya nanti. Jadi seperti BHSP itu yang penting pasien bisa menerima, pasien bisa tahu masalahnya apa. Yang kedua, mengenali faktor yang mungkin menghambat, mengurangi atau menghilangkan faktor menghambat, memberi dukungan terhadap respon kehilangan pasien, meningkatkan rasa kebersamaan antar anggota keluarga. Jadi dimulai dari mengenali faktor-faktor yang mungkin menghambat ya. Kira-kira yang menghambat itu apa? Misalnya tadi seperti kehilangan pacar karena meninggal tadi. Faktor penghambatnya itu karena si wanita tersebut sudah merasa memiliki karena adanya suatu perjanjian atau janji-janji dari sang pacar atau biasanya kena gombalan maut ya. Nah itu sadarkan kondisinya. Terus kemudian mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat. Ya tadi sadarkan tadi ya. Terus kemudian memberi dukungan terhadap respon kehilangan pasien. Kita harus bisa mendukung. Oke, kehilangan kan? Kita dukung pasien tersebut. Jangan sampai kita tuh menolak perasaan pasien. Ah, kamu itu lebay, kamu itu gini, kamu begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi didukung dulu. Oh iya mbak, saya ngerti perasaannya. Oh iya mas, saya ngerti perasaannya. Itu. Terus apa yang dirasakan saat ini? Jadi harus ada omongan seperti itu. Meningkatkan rasa kebersamaan antar anggota keluarga. Jadi libatkan keluarga untuk menangani pasien. Jangan melangkah sendiri. Yang keenam, menentukan tahap keberadaan pasien.
Secara khusus, tahap denial memberikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaan, menunjukkan sikap menerima dengan ikhlas, dan mendorong pasien untuk berbagi rasa. Memberi jawaban yang jujur terhadap pertanyaan pasien tentang sakit dan pengobatan. Nah, di sini kita menjadi seorang pendengar yang setia. Apapun yang dikatakan oleh pasien, kita tanggapi dengan ikhlas. Kita tanggapi dengan nyantai, agar pasien juga merasa santai juga, rileks juga. Ya, kalau kita rileks, pasien juga akan rileks. Kalau kita gupuh sendiri, pasien juga akan gupuh. Kemudian tahap anger, mengizinkan dan mendorong pasien mengungkapkan rasa marah secara verbal tanpa melawan kemarahan. Berikutnya, menjelaskan kepada keluarga bahwa kemarahan pasien sebenarnya tidak ditujukan kepada mereka. Membiarkan pasien menangis. Mendorong pasien untuk membicarakan kemarahannya. Pasien marah karena apa? Jangan sampai kita justru malah menghakimi pasien. Nah, sini kemudian tahap bargaining, membantu pasien mengungkapkan rasa bersalah dan takut, mendengarkan ungkapan dengan penuh perhatian, mendorong pasien untuk membicarakan rasa takut atau rasa bersalahnya. Bila pasien selalu mengungkapkan kalau atau seandainya, beritahu pasien bahwa perawat hanya dapat melakukan sesuatu yang nyata. Membahas bersama pasien mengenai penyebab rasa bersalah dan rasa takutnya. Tahap depression. Ini pasien sudah mulai memberikan jadi tindakan kita. Mengamati perilaku pasien, mencegah tindakan bunuh diri, membantu pasien mengurangi rasa bersalahnya, menghargai perasaan pasien, memberi kesempatan menangis. Jadi kalau pasien pengen menangis, biarkan. Atau kita lanjutkan, kalau pengen menangis, nangis saja mbak, jangan ditahan. Biarkan pasien menangis puas-puasnya. Karena apa? Saat orang depresi, kalau dia menangis, dia akan mengungkapkan semua isi di hatinya. Biar plong nanti. Bersama pasien membahas pikiran negatif yang selalu datang. Kemudian terakhir, tahap acceptance. Membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa direlakannya. Ini sudah selesai semua nih, sudah tahap acceptance. Kita hanya membantu keluarga mengunjungi pasien secara teratur, menganjurkan dan keluarga ya maksudnya, membantu keluarga berbagi rasa. Jadi kerajinan keluarga untuk curhat, membahas rencana setelah masa berkabung, informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga. Oke, sebenarnya materi masih panjang, masih ada penyakit terminal, ya. Cuman karena waktunya yang terbatas. Dan tadi saya juga kesulitan masuk Zoom, mungkin karena sinyalnya juga. Jadi untuk penyakit terminal nanti akan saya bikinkan di lain waktu ya. Oke.
Cukup sekian dulu, nanti kita lanjut di lain waktu untuk penyakit terminal sama kecemasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.